Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita sedang berada dalam pandemi coronavirus atau COVID-19, stay at home, tetap di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Yang paling penting, kita selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Kenalkan, nama saya Furota Agyun. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran SMP kelas 7 semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran SMP kelas 7 semester 2. Materi ini memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hal tersebut ialah materi bahasa Indonesia mengenai menulis surat pribadi. Kita terlahir sebagai makhluk sosial, kita memerlukan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu berkomunikasi. Komunikasi yang dapat kita gunakan yaitu dengan cara berdialog, yaitu ketika orang tersebut berada dekat dengan kita. Yang kedua, apabila orang tersebut berada jauh dengan kita, oleh karena itu kita perlu menulis suatu surat. Nah, surat itu yang akan kita bahas pada kali ini. Beberapa atau sebagian adik-adik mungkin beranggapan bahwa materi mengenai surat pribadi tidak penting. Ya, karena apa? Sekarang tahun 2020. Tahun 2020 ini merupakan suatu tahun di mana semua serba canggih. Adik-adik sudah bisa dikatakan sebagai generasi milenial atau sebagai generasi Y, generasi Y. Generasi milenial ini memiliki keunggulan dalam bidang teknologi, sehingga hampir semua kegiatan bisa kita lakukan melalui teknologi yang ada pada gadget atau HP, atau juga di laptop kita. Begitupun dengan menulis surat. Sekarang, menulis surat dapat kita lakukan melalui handphone, melalui laptop, menggunakan fitur-fitur untuk berkomunikasi seperti misalnya WhatsApp, Line, atau media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Tapi jangan salah, menulis masih kita perlukan. Contohnya seperti event Ramadan kali ini. Nah, pada Ramadan, setiap kali Ramadan, umumnya umat Islam merayakan dengan momen-momen untuk bersilaturahim dengan keluarga, kerabat, teman-teman, maupun orang-orang yang kita hormati. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan. Contohnya dengan mengirim parcel, kemudian dan dalam parcel tersebut kita bisa menuliskan surat yang kita tulis kemudian dikirimkan ke orang tersebut. Nah, surat yang terdapat dalam parcel tadi bisa menjadi salah satu contoh surat pribadi. Memang kita bisa saja menulis surat pribadi dengan cara mengirim surat melalui fitur dalam gadget maupun laptop. Tapi alangkah baiknya kita juga menggunakan surat pribadi, surat dengan menulis pada sebuah media kertas dan mengirimkannya kepada seseorang yang akan kita tuju. Dengan menulis surat melalui media kertas, kita bisa melatih keterampilan menulis kita. Selain itu, dengan menulis surat memiliki nilai kesopanan loh adik-adik. Jadi jangan malas ya untuk menulis surat. Nah, sebelum kita membahas teori mengenai surat pribadi, mari kita perhatikan contoh terlebih dahulu. Saya akan mengambil responden, yaitu teman-teman kita yang berada di beberapa SMP di daerah Jombang, Jawa Timur. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu respon dari siswa. Kita periksa mulai dari respon yang pertama dari Iwan Arta Kurnia dari SMPN 1 Ploso. Jawabannya nomor 1. Saya sudah pernah menerima materi tentang surat pribadi. Yang kedua, teks pertama dan kedua sudah sesuai dengan ciri-ciri surat pribadi. Bahasanya santai dan sederhana. Nomor 3, teks pertama berisi kesan dan rasa terima kasih Edo kepada bundanya. Teks kedua tentang rencana Wono ingin berlibur ke daerah Minggu.
Selanjutnya, respon kedua oleh Nurul Afifah dari SMPN 1 Tembelang. Jawabannya nomor 1. Saya sudah pernah mempelajari materi tentang surat pribadi. Yang kedua, teks tersebut keduanya sudah sesuai dengan ciri-ciri surat pribadi. Struktur sesuai dengan ketentuan menulis surat pribadi. Yang ketiga, teks pertama berisi Edo memberi kabar kepada bundanya tentang kegiatan Jambore. Teks kedua berisi Wonu ingin mengajak liburan minggu. Respon terakhir, yaitu ketiga, dari Safira Azhara, SMPN 1 Megalung. Jawabannya nomor 1. Saya sudah pernah mempelajari materi pembelajaran surat pribadi. Nomor 2. Kedua tersebut sesuai dengan ciri-ciri surat pribadi, struktur, kaidah kebahasaannya sesuai dengan ketentuan menulis surat pribadi. Yang ketiga, teks pertama menceritakan tentang Edo memberi kabar kepada bundanya selama kegiatan Jambore di Bandung. Teks kedua berisi Wonu ingin liburan ke daerahnya Mingyu, dan Wonu meminta Mingyu segera membalas surat agar dapat menyusun rencana. Kita akan membedah mulai dari yang pertama, mulai dari yang atas ya. Jayapura 17 Juli 2019. Ini merupakan tanggal pembuatan suratnya tersebut, yaitu berada di Jayapura tanggal 17 Juli 2019. Kemudian yang kedua, salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan salam, yaitu pembuka untuk surat pribadi ya. Kemudian siapa yang dituju? Yang dituju oleh surat ini yaitu Bunda, ibunya. Kemudian siapa yang mengirimkan? Di sini bisa kita lihat bahwa yang mengirimkan adalah Edo. Kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini, Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan teman mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, tapi Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Dari paragraf yang panjang tadi, dapat kita simpulkan bahwa itu merupakan isi dari surat pribadi yang dikirim oleh Edo kepada Bunda. Kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Dapat kita simpulkan bahwa terima kasih sudah mengizinkan Edo itu merupakan bagian dari penutup. Jadi Edo menutup dengan kata terima kasih. Kemudian yang terakhir ya, buah hati Bunda. Nah, itu merupakan suatu pengenalan dari Edo. Kita akan melanjutkan pada tes yang kedua. Seperti pada tes yang pertama, kita juga akan melakukan seperti mulai dari atas sampai dengan yang paling bawah. Ayo kita mulai. Jakarta 26 Mei 2019. Ya, itu adalah Jakarta merupakan tempat yang digunakan oleh pengirim tersebut. Kemudian 26 Mei 2019 merupakan tanggal dia menulis surat tersebut. Kemudian halo Minggu itu merupakan suatu salam yang digunakan oleh pengirim kepada Minggu. Bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana cara sekali menempuh 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada. Saya dapat izin, juga uang saku tentunya, untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu selama 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum angkut. Nah, itu merupakan isi dari surat yang dikirimkan oleh pengirim kepada Minggu.
bahwa dia berniat untuk liburan ke Malang dan ingin menginap di rumahnya selama 4 hari. Kita lanjutkan pada paragraf selanjutnya. Tolong ya, oh ya, mau kan menjawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Nah, ini merupakan suatu akhiran atau penutup surat tadi. Suratnya ditutup dengan dia bersediakah si Minggu untuk membalas surat dari pengirim tersebut. Kita lanjut pada yang bagian terakhir ya. Sahabatmu Wonwoo. Ya, dapat kita lihat bahwa pengirim tersebut memiliki nama Wonwoo. Dia merupakan sahabat dari Minggu. Kita dapat menyimpulkan teori-teori mengenai surat pribadi dari berdasarkan teks-teks yang telah kita tampilkan sebelumnya. Kali itu pengertian surat pribadi ya. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Nah, surat pribadi ini ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain juga bisa. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi ini bersifat pribadi, santai, mudah dipahami dan komunikatif. Surat pribadi ini dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya untuk surat bertukar kabar kepada kerabat, teman. Selanjutnya, mari kita perhatikan unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama ya, dari atas, yaitu alamat dan tanggal surat. Nah, bagian ini merupakan suatu alamat di mana penulis menulis surat tersebut dan tanggal kapan penulis menulis surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah salam pembuka. Kemudian selanjutnya yaitu paragraf pembuka. Nah, selanjutnya setelah paragraf pembuka pasti ada isi surat kan ya, isi surat. Kemudian setelah isi ada penutup surat. Setelah terdapat penutup pastinya terdapat salam akhir dan juga nama dan tanda tangan. Nama itu merupakan nama pengirim suratnya. Lalu selanjutnya kita akan membedah mengenai ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Isinya tadi bunda, salam untuk bunda gitu. Itu merupakan kata bersifat pribadi. Kemudian selanjutnya bahasa sifat surat pribadi tidak formal tetapi santun. Meskipun tidak formal, tapi menulis surat pribadi. Selanjutnya kita akan membedah ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, pilihan katanya bersifat pribadi. Misalnya kata sapaannya halo, hai, itu merupakan suatu kalimat sapaan yang pribadi, namun santai. Yang selanjutnya adalah bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Misalnya meskipun surat pribadi bahasanya tidak formal tapi harus santun ya teman-teman. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Misalnya kita menulis untuk sahabat, kita tidak terlalu terbelit-belit, santai saja. Kemudian menggunakan kata sapaan seperti orang berdialog ya. Misalnya kita menggunakan salam itu seperti sapaan, sudah seperti sapaan. Kemudian selanjutnya menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Jadi pengirim adalah misalnya saya Frotakin, saya menggunakan kata aku. Dan kata ganti orang kedua untuk menerima. Misalnya kata ganti orang kedua itu kamu. Kemudian sekarang kita akan membedah sedikit perbedaan antara surat pribadi dengan surat kedinasan. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat. Nah, untuk surat pribadi, kop surat tidak ada kop surat. Untuk kedinasan mesti ada harus memiliki kop surat. Nah, kemudian tidak mempunyai nomor surat. Nah, untuk menulis surat pribadi kita tidak memerlukan nomor surat. Nah, selanjutnya yaitu salam pembuka maupun penutup. Untuk surat pribadi kita menggunakan salam yang cukup beragam dan kita bisa menggunakan lebih santai gitu.
Selanjutnya, dalam menggunakan bahasa bisa bebas atau tidak baku sesuai dengan keinginan penulis, itu yang terdapat dalam surat pribadi. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah format surat bebas. Jadi kita bisa menulis seperti apa saja, tapi masih memiliki beberapa unsur-unsur tertentu. Untuk yang terakhir, karena mata pembelajaran kala ini merupakan menulis surat pribadi, oleh karena itu saya akan memberikan suatu tugas mengenai menulis. Jadi kita adik-adik dipersilakan untuk menulis surat pribadi. Linknya akan kakak taruh pada link deskripsi ya. Cara pengerjaannya tinggal klik saja, kemudian kalian mengisi formulir atau mengisi identitas masing-masing. Tidak terasa pembelajaran kali ini sudah berakhir. Oleh karena itu semoga teman-teman tetap bisa belajar di rumah saja. Jangan lupa terus berkarya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya mohon maaf apabila saya memiliki kekurangan dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.